Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Kerjasama mencapai tujuan pembelajaran ke-1. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu yuk. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara Indonesia dengan pihak Belanda yang kemudian dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Kemudian di tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 itu terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Kemudian pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 itu terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Setelah membaca teks berita sebelumnya, tugas kalian adalah mengisi peta pikiran berikut berdasarkan teks tersebut. Apa yang diceritakan pada teks pertempuran Surabaya, kemudian mengapa, kemudian siapa saja, bagaimana, kapan, dan di mana terjadinya pertempuran Surabaya. Kerjakan tugas ini di buku kalian. Ini adalah tugas 1. Selanjutnya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, atau memiliki unsur objek dan predikat. Kemudian yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Kemudian yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat ialah menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Untuk tugas kedua, buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kalian buat. Kemudian gunakan kalimat yang efektif.
tugas selanjutnya, apa makna yang dapat kamu petik dari upaya mempertahankan kemerdekaan dalam pertempuran Surabaya? Pertempuran Surabaya itu adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tapi, masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah. Misalnya saja pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan juga agresi militer Belanda II. Untuk tugas selanjutnya, carilah informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara individu. Untuk absen nomor 1-6, tugasnya adalah mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa, kemudian dijadikan dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya, untuk absen nomor 7-12, tugasnya yaitu mencari informasi tentang pertempuran Medan Area dan dijadikan dalam bentuk peta pikiran. Untuk tugas nomor absen 13-18 yaitu mencari informasi tentang Bandung Lautan Api dan dijadikan dalam bentuk peta pikiran. Untuk tugas absen nomor 19-25, mencari informasi tentang agresi militer Belanda I dan dijadikan dalam bentuk peta pikiran. Dan untuk tugas absen nomor 26-32 ialah mencari informasi tentang agresi militer Belanda kedua dan dijadikan dalam bentuk peta pikiran. Setelah belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kamu akan mempelajari bagaimana cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Apakah kamu pernah mengamati hewan berikut ini? Yang pertama yaitu hewan ayam, kemudian hewan bebek, kemudian hewan ikan, dan juga hewan cicak. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Kemudian, apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kamu dapat menuliskan pada peta pikiran di bawah ini. Tuliskan ciri hewan dan habitatnya berdasarkan tiap masing-masing hewan. Dari ayam, bebek, ikan, kemudian cicak. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan segala keunikan dan keistimewaannya, tidak terkecuali hewan. Keunikan dan keistimewaan hewan tersebut kita kenal dengan ciri khusus. Ciri khusus pada hewan tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan tempat tinggalnya. Misalnya, ikan memiliki insang untuk bernapas di air. Cicak memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel di dinding. Dan kemudian bebek memiliki selaput pada kakinya agar dapat berenang di air. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan itu berupa paruh yang agak panjang dan juga lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air, seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal.
Bulu bebek itu dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Nah, ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya pun keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan juga air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, amati 3 hewan yang ada di sekitarmu, kemudian tuliskan ciri-ciri khusus hewan tersebut beserta ciri-ciri habitatnya. Kemudian tulis laporanmu pada tabel berikut. Hewan yang disebutkan tidak boleh sama dengan 4 hewan yang sebelumnya sudah kamu cari ya. Ya, selamat mengerjakan.